Hai guys, welcome back to my channel. So di video kali ini aku pengen bikin another monthly faves. Setelah bulan lalu aku tuh nggak bikin monthly faves juga, karena sebenarnya guys aku tuh udah record untuk monthly faves bulan lalu, cuma aku nggak sempet edit, jadinya nggak tayang dan tahu-tahu udah bulan Oktober. Jadi bulan ini aku akan bikin, dan beberapa barangnya itu adalah produk monthly favoritesku dari bulan lalu. So ya guys, without any basa-basi busuk, kita langsung aja ke produk-produknya. Sebenarnya itu nggak semuanya produk, ada juga series yang aku lagi suka banget tonton. Oke, yang pertama aku lagi suka banget sama dua series, dan itu adalah Korean series. Buat temen-temen yang penggemar Korean series, mungkin ini bisa dijadikan inspirasi nonton kalau misalkan kalian lagi ada waktu. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak suka Korea, mungkin bisa juga dicoba tonton. Siapa tahu kalian suka sama ceritanya. Atau kalau misalkan kalian emang bener-bener close the door, nggak suka banget, not interested in Korean series, Korean drama, ya udah next aja ke produk selanjutnya. Jadi yang pertama itu aku lagi suka banget nonton Record of Youth. Itu tuh menceritakan seperti judulnya, catatan masa muda, dan menurut aku itu tuh relatable banget di dunia nyata. Apalagi itu tuh menceritakan tentang dunia modeling yang menurut aku tuh kayak bener banget cuy. Iya, dia in relationship with makeup artist, cuma menurut aku ceritanya tuh berfaedah, terus fun, nggak ngebosenin, dan dia tuh bukan karakter drama walaupun romance, nggak yang drama menye-menye gitu. Dan sebenarnya drama ini tuh masih ongoing pas aku shoot ini, cuma waktu video ini tayang dia udah tamat karena minggu ini tamat dan tayang di hari Senin dan Selasa. Jadi buat temen-temen yang nggak suka digantungin, kalian bisa mulai nonton series ini sekarang karena ceritanya tuh udah tamat. Jadi kalian nggak perlu nungguin episode barunya tuh setiap minggu. Yang kedua adalah Stranger. Ini tuh genrenya beda, masih sama-sama Korean series, Korean drama, cuman genrenya tuh beda sama yang Record of Youth. Jadi Stranger ini tuh menceritakan tentang kriminal, kayak crime drama, political drama gitu, kayak misteri pembunuhan. Jadi tuh ada Stranger 1, ada juga Stranger 2. Yang Stranger 1 ini kayak tahun 2017-an, aku udah nonton, udah selesai, dan menurut aku itu bagus banget, nggak ngebosenin, even itu tuh nggak ada romance-romansnya satu detik pun. Tapi tuh kayak nggak ngerti kenapa, mungkin karena aku tuh suka banget juga sama genre-genre detektif, pembunuhan, political drama gitu. Jadi mungkin teman-teman yang suka genre sejenis bisa coba tengok. Nah ini tuh ada Stranger yang kedua, dan Stranger yang kedua tuh udah selesai juga di Netflix. BTW dua-duanya itu ada di Netflix, udah selesai. Cuman aku personally belum selesai nonton yang Stranger kedua karena itu political drama, jadi tuh kayak harus konsentrasi gitu loh nontonnya, nggak bisa ditinggal-tinggal. Jadi aku belum nyelesain. Cuma menurut aku itu ceritanya sama-sama bagus, sama kayak Stranger yang pertama. Next, di sini ada beberapa beauty products yang aku lagi suka banget, dan jujur aku tuh semangat banget untuk meracuni teman-teman semua beauty products, karena as you guys know, aku tuh sekarang ini, enggak sekarang ini ya, 1 tahun terakhir ini aku tuh sangat-sangat interest dengan beauty products, terutama skincare. Dan aku juga tahu teman-teman yang subscribe ke channel ini, selain suka shopping, kalian semua pasti juga suka sama beauty products. Anyway, yang pertama di sini ada satu masker. Ini dari Elle Formula. Nama maskernya adalah Elle Formula Intensive Brightening Facial Treatment Mask. Jadi aku tuh suka banget sama produk Elle Formula. Itu awalnya serumnya, aku pakai yang serum acne, aku juga pakai yang whitening, dan dua-duanya itu kayak list of empties produkku gitu loh guys. Nah terus banyak teman-teman yang request aku buat cobain masker Elle Formula ini kan, dan aku lihat beberapa teman aku influencer yang udah cobain masker ini. Aku penasaran dan akhirnya aku beli sampai nyetok. Ini aku udah repurchase berkali-kali dan aku sampai nyetok sekarang ini guys. Itu harganya affordable guys. Satu box ini tuh seharga 180 ribuan. Jadi satu sachetnya ini tuh sekitar 30 ribuan. Ada yang jual 20 ribu juga sih, tergantung, banyak banget di e-commerce, tinggal cari aja. Nah tapi dengan harga segini, se-affordable ini tuh menurut aku ini tuh bagus banget. Menurut aku masker ini tuh like well made gitu. Ini tuh bener-bener high quality gitu rasanya, karena tisunya ini tuh tebel. Aku belum pernah menemukan masker yang bahannya tuh tisu dengan tisu setebel ini guys. Dan akhir-akhir ini aku lagi suka banget pakai masker ini di pagi hari sebagai pengganti essence. Jadi aku pakai setelah pakai toner, sebelum pakai serum. Karena aku tuh ngerasa kalau misalkan aku pakai essence itu
kan aku pakai essence-nya cuma dikit. Tapi kalau misalkan aku pakai masker ini, aku ngerasa kayak lebih efektif gitu karena essence yang aku pakai tuh lebih banyak. Karena masker ini tuh rich essence dan dia tuh nggak bikin lengket di wajah, kayak nggak berat gitu. Even habis itu nanti aku layer pakai serum, pakai moisturizer dan sunscreen. Dan masker ini tuh kalau dipakai enak banget guys. Ini tuh kayak feeling cool gitu di wajah. Padahal ini tuh nggak ada alkoholnya, nggak ada parfumnya juga. Dan ini tuh nggak aku masukin kulkas, kayak aku taruh di luar aja gitu. Tapi tetap feelingnya tuh dingin dan seger banget kalau dipakai. Jadi ini tuh memang digunakan untuk mencerahkan. Cuman kalau di aku ngerasa dia kayak bikin kulit jadi glowing, like instantly glow gitu. Even aku pakai make up pun tuh rasanya nggak berat dan dia tuh kayak ada natural glow gitu hasilnya kalau dipakai. Dan El Formula seperti biasa kalau misalkan kita habis pakai tuh nggak glowing, garansi uang kembali. Ini tuh kandungan utamanya guys ada galactomyces, ferment filtrate, dan aku personally tuh cocok banget sama galactomyces karena emang ada beberapa essence dengan kandungan galactomyces yang aku pakai dan hasilnya bagus guys. Dan buat teman-teman yang belum tahu, jadi galactomyces ini tuh dupe-nya Pitera. Sebenarnya aku tuh masih mencari tahu juga, ada yang bilang kalau Pitera ini tuh adalah nama paten yang dipakai sama P&G atau SK2 gitu. Jadi galactomyces ini adalah dupe-nya Pitera, dimana kita tahu Pitera itu adalah kandungan yang ada di skincare yang high end, yang harganya mahal seperti SK2 gitu. Cuman ini bisa kita dapatkan dengan harga yang lebih affordable di masker ini. Beauty product selanjutnya di sini tuh ada serum. Cuma menurut aku serum ini tuh kayak bukan serum biasa karena ini tuh adalah serum spray dan itu adalah serum spray pertama yang pernah aku coba. Menurut aku ini kayak futuristic banget, next level dari sebuah serum, yaitu serum dari Di Alba. Tapi di video kali ini aku nggak mau review yang sangat mendetail karena di next video aku akan bikin review lengkap produk ini bersama dengan produk Di Alba lain yang aku coba. Jadi guys, menurut aku ini tuh adalah sebuah futuristic serum spray. You know, ini pertama kali ada serum, cara pakainya di spray, praktis banget pakainya. Ini bisa dipakai kapan aja, kayak kalian mau tidur bisa dipakai, abis makeup bisa dipakai, sebelum make upan bisa dipakai. Dan awalnya aku pikir kayak cuma ya ala-ala gitu, tapi ternyata itu bener-bener serum, you know guys, kayak serum, kandungannya itu adalah kandungan serum, dimana serum ini tuh adalah inti dari sebuah skincare. Dan ini harganya juga affordable, cuma seperti yang aku bilang tadi, aku nggak mau review selengkap itu, aku mau tunjukin aja, kenalin aja ke kalian. Kalau misalkan teman-teman mau tahu review lengkap produk ini bersama dengan produk Di Alba lain, kalian bisa tonton video aku next week. Selanjutnya, produk beauty yang terakhir, ini adalah nail polish. Ini masuknya beauty nggak sih? Beauty lah ya, karena ini masih kuku beauty. Anyway, buat teman-teman yang udah follow Instagramku, kalian pasti tahu banget aku tuh lagi suka banget bikin-bikin kuku kayak nail tip. Terus aku suka kutekin kuku sendiri. Sebenarnya bukan baru sih, aku emang suka mainin kutek, aku suka desain kuku itu udah dari lama. Tapi kayak dulu tuh pakai kutek yang biasa dan sekarang ini aku baru cobain gel polish. Jadi kayak aku tuh baru cobain kutek gel itu sekarang-sekarang ini gitu. Nah, the reason why kayak kukuku selalu clean aja gitu selama ini tuh karena di sini kan aku kerja sebagai model dan kalau bisa kukunya tuh selalu clean. Sebenarnya nggak apa-apa sih dikutek, cuma nggak bisa yang aneh-aneh gitu kuteknya. Kalau misalkan mau dikutek itu pun nude, better yang nude. Tapi sometimes kayak kalau nggak mau ribet mendingan clean aja kukunya, karena kalau misalkan nanti harus pakai nail polish itu nanti akan kutekan di lokasi shootnya. Tapi kalau misalkan nggak, basically kita harus keep our nails clean gitu. Jadi aku udah nggak pernah mainan kutek-kutek lagi selama aku di Jakarta. Cuma you know guys, sekarang ini kan lagi banyak banget di rumah aja. Jujur kerjaan modelku pun intensitasnya lagi nggak sebanyak kalau nggak corona. Aku lebih banyak waktu di rumah kan sekarang, dan jujur bosen banget, makanya aku beli kutek gel. Aku mau rekomendasiin salah satu kutek merek nail polish gel yang menurut aku nih affordable dan bagus banget buat pemula. Namanya adalah Rigel. Ini tuh setahu aku merek Thailand, jadi emang harganya tuh nggak terlalu mahal. Satu botolnya ini tuh seharga 100.000. Ini aku beli di e-commerce banyak banget, tinggal cari aja Rigel. Ini kalau nggak salah all shopnya tuh ada di Bali. Dan menurut aku ya, dari packagingnya dulu deh, it looks expensive. Kayak di luarnya tuh ada apa namanya, warna-warnanya gitu. Dan warna yang ada di luar ini tuh exactly sama kayak warna di dalamnya. Dan packagingnya ini tuh kayak tuh, kayak warnanya sama nggak sih? Dan packagingnya ini tuh menurut aku bagus banget, kayak tuh nggak kayak kutek-kutek yang murah gitu loh, cuman harganya affordable dan warnanya pun juga bagus, terus gampang dicari. Ini packagingnya kayak gini, aku mau tunjukin dari dekat.
Dan yang terakhir ini ada sebuah barang yang ini tuh life changing menurutku, buat aku sini life changing. Jadi guys, aku tuh sebenarnya mataku tuh minusnya itu udah agak lumayan. Mungkin kalau teman-teman minusnya banyak, minus 275 banyak gak sih? Ya lumayan lah kalau misalkan aku nggak pakai kacamata tuh udah agak blur-blur gitu. Dan aku tuh nggak suka pakai kacamata karena aku tuh selalu ngantuk banget gitu. Di sini tuh kayak pusing gitu dan ngantuk dan rasanya tuh berat banget. Tapi aku juga nggak suka pakai soft lens. Jadi aku pakai soft lens itu cuma kalau misalkan aku kerja gitu, photoshoot aku pasti pakai soft lens yang clear. Tapi sehari-hari ya aku nikmati aja kebureman ini gitu kan. Nah, aku tuh emang lagi cari kacamata yang dia tuh kayak anti radiasi gitu awalnya, kayak ya udah deh kayaknya ini adalah saatnya aku beli kacamata baru yang minusnya sudah disesuaikan dengan mataku, tapi aku mau cari yang anti radiasi karena aku kan suka ngedit video lama gitu, pokoknya suka di depan handphone, di depan laptop gitu kan. Nah, buat teman-teman yang mengalami problematika yang sama sepertiku, kalian mungkin bisa mencobanya. Jadi ini aku beli kacamata di Bridges Eyewear. Sebelumnya waktu aku ke toko itu, aku tuh mikir kayak mau beli kacamata seperti yang biasa aku beli, dan jujur aku tuh nggak suka banget kacamata modelan kayak gini karena aku ngerasa aku tuh kayak boboho, you know, kayak bulet banget gitu dan kayak not me gitu loh. Cuman I don't know why, kayaknya teman-teman aku tuh banyak banget yang pakai kacamata dengan frame kayak gini. I mean kayak gini tuh adalah framenya guys, tuh. Jadi dia tuh kayak dari besi terus kayak tipis gitu kan. Nah, ini tuh kan biasanya kayak gampang meleot aku pikirnya. Terus kayak boboho, rata-rata tuh kayak bulet gitu loh depannya. Cuma sekarang ini tuh nggak cuma bulet doang sih, ada yang cat eye juga, ada yang kayak agak kotak gitu. Pokoknya kacamata yang framenya besi kayak gini tuh bentukannya tuh udah macem-macem banget gitu. Nah, awalnya aku tuh nggak suka banget kacamata kayak gini kan guys, dan aku tuh mau beli yang framenya seperti nah seperti ini adalah frame kacamata yang biasanya aku pakai. Jadi dia tuh kayak tebel gitu. Sebenarnya kalau dipegang ya dia emang lebih berat sih daripada kacamata ini. Well, anyway, jadi akhirnya aku memutuskan beli ini karena aku disuruh sama temanku kayak, mendingan lu beli yang kayak gini. Kalau misalkan lu beli yang kayak gini tuh pantas aja lu pusing, pantas aja berat. Gue pakai kayak gini tuh nggak berat dan nggak pusing gitu. Dan temen gue pakai yang framenya besi kayak gini dan menurut dia awet. Aku bilang, aduh nggak mau gue, nanti rusak, gampang rusak. Enggak, karena dia pakai tuh awet gitu loh. Terus akhirnya aku mencoba beli kayak ya udahlah gitu kan. Cuma aku ngaca-ngaca kayak ya udahlah, nggak terlalu boboho juga gue pakai. Yang penting gue pakainya emang buat ngedit video gitu loh guys. Dan ternyata setelah aku pakai kacamata ini, maksudnya setelah aku beli dan aku pakai, satu yang pertama ini tuh nggak seboboho yang aku pikir. Ngerti nggak sih, boboho culun, nggak se-nerd yang aku pikir. Terus yang kedua itu bener-bener enak dan aku sudah tidak merasakan kayak apa ya, kayak pusing berat gitu loh. Ya emang kerasa pakai kacamata, cuma nggak yang bikin ngantuk, ngerti nggak sih, yang ngantuk berat gitu. So I think karena framenya ini tuh ringan dan ini tuh emang lebih ringan daripada frame ini gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya problematika yang sama kayak aku, misalkan teman-teman suka pusing atau ngantuk pakai kacamata, terus nggak suka pakai kacamata karena berat, kalian bisa coba frame yang bentuknya kayak gini guys. Kalau di aku it works, kayak besi gitu, karena itu bener-bener tipis. Tapi aku nggak ngerti ya kalau misalkan di tempat lain tuh akan berat apa enggak. Pokoknya make sure cari yang enggak berat gitu, dan juga yang layarnya, apa sih, kacanya ini tuh enggak berat juga gitu. So far sih ini enak banget aku pakai. Jadi kayak aku bener-bener bisa betah pakai ini seharian di rumah. Ngerti sih, kayak dari pagi bangun tidur aku pakai sampai aku malam nonton, ngapa-ngapain aku pakai kacamata ini. Biasanya gue tuh nggak pernah betah pakai kacamata, palingan kayak setengah jam gitu udah gue copot terus ngantuk. So ya guys, jadi itulah tadi beberapa barang, produk, ada juga series yang aku lagi suka banget di bulan September, yang aku rekomendasikan di bulan Oktober. Memang sedikit agak telat karena aku bikinnya di akhir bulan, cuman I think like why not, daripada aku nanti bikin bulan depan lagi kayak makin numpuk lagi barang-barangnya. So ya guys, jadi gitu aja. Buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa like videonya dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini karena akan ada video baru setiap minggunya. Kayaknya gue harus ngomong kayak gini biar subscriber gue tuh nambah gitu. Anyway guys, that's it. Thank you so much for watching and I will see you guys on my next video.